Baik, shalom kami ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan yang boleh menolong menyertai kehidupan kita sepanjang minggu kita boleh melakukan aktivitas kita. Dan pada hari ini oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh mengingat bahwa kita harus menguduskan hari ini, hari Sabat Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan persiapkan setiap pribadi lepas pribadi kita untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita mau bersaat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, baik saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bersama-sama berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita meninggikan nama Tuhan dengan satu pujian Allah sanggup. Mari kita naik pujian kita ini dengan penuh kita syukur di hadapan Tuhan. Kita meyakini akan tidak pernah kita lihat dengan mata dan tidak pernah kita dengar dengan telinga. Allah sanggup melakukannya dari katakan apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Saya naikkan pujian. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Ada amin Bapak Ibu jemaat Tuhan? Amin, kita percaya akan hal itu. Mari Bapak Ibu kita akan masuk di dalam pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Sebelum nanti Bapak Gembala akan menyampaikan khotbah dan salam, kita kembali akan menyembah Tuhan dengan pujian oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur buat kuasa darah-Mu yang boleh menyelamatkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami bawa hidup kami pada pagi hari ini kepada Tuhan.
kehadiranmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, tambah lagi selamatkan hidupku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk anugerah-Mu yang terbesar di dalam kehidupan kami. Oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan yang mengampuni dan melayakkan kami di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh berdiri di hari ini di dalam mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dan memuliakan Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh kehidupan kami yang hadir pada hari dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan yang melayakkan kami, ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menguduskan kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan yang hadir diberkati oleh Tuhan. Biarlah diberikan kekuatan, kesehatan, dan terlebih hati yang penuh dengan sukacita di dalam memuliakan Tuhan di hari ini. Biarlah kami boleh bergembira di hadapan Tuhan, di dalam kami menaikkan syukur kami, dan di dalam kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, karena kami tahu Engkau adalah sumber kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, dari awal dan berakhir pada ini Tuhan yang melawat semuanya,
Dan biarlah karya Roh Kudus Tuhan yang berkati kehidupan kami, yang mengambil kita dalam pelayanan Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu yang kudus, sehingga kami boleh melayani Tuhan oleh karena kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan. Setiap kuasa gelapan, kuasa iblis dalam bentuk apapun kuasanya yang ingin mengganggu ibadah kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Tetap biarlah Roh Kudus Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh merasakan berkat daripada Tuhan yang akan memberikan kepada kami kekuatan, pemulihan, dan kasih yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ibadah ini hanya dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun atas saudara kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dan cinta kasih dari Tuhan Allah kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-25. Demikian nats firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian nats pembimbing kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kita akan bernyanyi bersama dari buku nyanyian Hidup yang Kekal halaman 42. Tolong hamba-Mu ya Allah. Pengakuan iman rasuli 2:3.
Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita dengan kasih Kristus. Bapak Yesaya Maplani akan memimpin kita di dalam doa yang akan menjalankan kantong persembahan dengan kasih Kristus. Kami mohon kesediaan Bapak Suret, Bapak Stephen, Bapak Swin, dan Bapak Sabon. Kita berdoa Tuhan di dalam doa. Segala puji hormat dan syukur kami panjatkan kepada Kehadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami, Engkau sudah memberkati kami di dalam tugas dan pekerjaan kami, dengan berkat-berkat baik berkat kesehatan maupun berkat Tuhan. Dan di dalam ibadat kami pada saat ini ya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan ya Tuhan memberkati sehingga persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar anak-anak Tuhan yang bekerja mengelola keuangan, biar kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh dalam kehidupan mereka melayani Tuhan dengan sungguh hati, dan mereka boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka sebab ini surga, inilah persembahan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus yang berdoa untuk syukur dan memberikan persembahan kami. Amin. Terima kasih. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan bernyanyi kembali dari buku nyanyian hidup yang kekal halaman 48, Injil yang berhidup. Mazmur kita di dalam ibadah Minggu Kudus pada hari ini terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-16. Mazmur pasal yang ke-16. Ayat yang pertama
yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya mengajak kita semua untuk membaca ayat ini bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Bahagia Orang Saleh. Firman Tuhan berbunyi demikian 2-3. Mita dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang menyuguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, yang milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Sebelum kita menyiapkan pribadi atas pribadi kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kami akan menyampaikan warta jemaat GPSK Persekutuan Sidang Kristus Minggu 19 September 2021. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan yang setia beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Untuk info ibadah minggu depan, Minggu 26 September 2021, pengkhotbah Bapak Gembala Liturgos Bapak Sihotang, musik Bapak Samuel, proyektor Saudara Tian Sihotang, doa persembahan Ibu Jangkim, kolektan perkabak penerima tamu Asramarut, membaca warta Ibu Heni. Kemudian untuk Minggu 3 Oktober 2021, supaya bisa mempersiapkan diri, khotbah Bapak Gembala Liturgos Ibu Mariana, musik Bapak Samuel, proyektor Saudari Linda, doa persembahan Bapak Gembala, kolektan guru sekolah minggu, penerima tamu Bapak Sajim, pembaca warta Ibu Mariana sekalian sebagai liturgosnya. Untuk kelas ibadah remaja PPHG Senin pukul 18.30, itu firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Yonatan Herman dari Sintang. MC nanti akan diambil oleh tim pengembalaan musik Bapak Samuel. Kegiatan ibadah silakan nanti kepada remaja pemuda untuk saling memberi informasi kepada teman-teman lain. Untuk persembahan Bapak Ibu boleh melihat di buletin secara rincinya sudah kami catat di situ. Saya hanya akan membacakan totalnya. Jumlah keseluruhan keuangan yang masuk di minggu yang lalu untuk persembahan Rp5.232.000, untuk persepuluhan Rp4.548.000. Jadi untuk total persembahan ditambah persepuluhan Rp9.780.000. Terima kasih untuk persembahan yang telah Bapak Ibu, Saudara-saudari berikan. Kiranya Tuhan yang akan membalas dengan limpahnya sesuai dengan janji firman-Nya. Untuk menari tambori minggu depan Saudari Gita dan Saudari Cynthia. Untuk info tambahan yang pertama, persekutuan doa hari Rabu pukul 15 di gereja. MC Ibu Gembala firman Tuhan Ibu Heni, pokok doa bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, ada ucapan terima kasih dari keluarga Bapak Agus Dewa untuk gereja sebesar Rp700.000. Untuk firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Demikian warta yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian jemaat Tuhan kami mengucapkan terima kasih. Kita akan mempersiapkan pribadi lepas pribadi kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mau menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan.
bersyukur buat kuasa Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Setiap detik di dalam hidup kami Tuhan tidak pernah meninggalkan. Katakan kasih-Mu yang buat keluarga kami, betapa berharga. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan dalam-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah, ku menepati janji-Mu, itu yang ku percaya. Dalam bersungguh-sungguh kita menaikkan pujian ini di dalam Tuhan. Kita mau merenungkan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kami. Katakan kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan dalam-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu. Yesus Tuhan penyelamatku, Kau tak pernah berubah, ku menepati janji-Mu, itu yang ku percaya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Dan tiba saatnya untuk kami berduduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami dan melawat. Biarlah pengertian hikmat daripada Allah yang menuntun kami, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati kami. Dan biarlah firman-Mu sungguh-sungguh memberkati hidup kami, boleh melawat seluruh kehidupan kami, akan memimpin kami kepada kehendak dan kebenaran Tuhan. Urapi dan berkati hamba-Mu dan juga kami semua yang mendengarkannya. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali bersama di dalam ibadah pada hari ini. Dan kita bersyukur
kalau diberikan kesempatan bersama kembali, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal 3, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-9. 1 Korintus pasal 3, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-9. Kalau sudah menemukannya Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama dengan perikop perselisihan. Kita akan membaca ini dengan bersama-sama ayat 5 sampai yang ke-9. Kita baca 1, 2, ya. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, yang masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tema yang sama pada bulan ini adalah bertumbuh dalam firman. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca, Bapak Ibu, ini kalau kita melihat adalah tentang peristiwa di mana jemaat yang ada di Korintus terjadi perselisihan, terjadi pertentangan atau salah paham di antara jemaat. Oleh karena apa? Oleh karena mulai ada orang yang membanding-bandingkan pelayanan yang ada di Korintus. Karena memang dari awalnya pelayanan Korintus dilayani oleh Rasul Paulus, tetapi kemudian ada orang yang mengajar berikutnya, yaitu Apolos dan lain sebagainya, sehingga jemaat mulai terpengaruh ya dengan membedakan pelayanan Rasul Paulus dan Apolos pada waktu itu, dan mereka mengatasnamakan saya dari golongan ini, kamu dari golongan itu, ya, sehingga mulai terpisah jemaat itu, Bapak Ibu. Nah, maka ketika Rasul Paulus melihat itu, bukan pertumbuhan yang terjadi bagi jemaat Tuhan, justru terjadi kemerosotan. Kenapa dikatakan terjadi kemerosotan, Bapak Ibu? Karena adanya perselisihan. Yang namanya perselisihan, Bapak Ibu, itu pasti yang namanya hati itu tidak ada kedamaian ya, satu sama lain ya. Kenapa? Karena saling menonjolkan orang-orang yang mereka anggap paling hebat pada waktu itu. Nah, dan ketika ada iri hati di sana, maka ini akan kembali kepada manusia lama. Mulai ada yang namanya kebencian, sakit hati, dan berlanjut kepada yang namanya dosa, Bapak Ibu. Ya. Maka Rasul Paulus menegur. Maka di dalam ayat 5 ini berkata, siapakah Apolos dan apakah Paulus? Sama-sama pelayan Tuhan, sama-sama pekerja yang kawan sekerja Allah yang melayani Tuhan. Nah, maka dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ada hal yang perlu kita pelajari di dalam ayat 6 sampai yang ke-7. Saya lebih fokus di ayat ini membahas kepada kita. Di dalam ayat 6 sampai ayat ke-7 firman Tuhan berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, kalau kita boleh melihat di sini, dalam tema kita adalah bertumbuh dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, ada yang perlu kita perhatikan, dua hal dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Rasul Paulus mengakui bahwa
untuk kemajuan sebuah pelayanan atau iman yang bertumbuh itu dimulai dari Allah. Maka dikatakan Allah yang memberikan pertumbuhan. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, itu dikatakan begini: saya menanam dan Apolos menyiram, tetapi Allah sendirilah yang membuat tanamannya bertumbuh. Jadi yang penting adalah Allah, sebab Dia yang menumbuhkannya. Yang menanam dan yang menyiram tidak penting. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita pahami dari firman Tuhan ini, untuk bisa kita bertumbuh dalam firman Tuhan, yang pertama, Allah yang memberikan pertumbuhan. Ya. Allah yang memberikan pertumbuhan. Artinya Bapak Ibu, kehidupan hanya bersumber dari Allah. Apapun caranya, usaha, metode, atau cara lain Bapak Ibu, dengan cara lain, dengan upaya supaya ada kehidupan, maka itu adalah sia-sia. Kenapa? Karena Allah yang memberi hidup, Allah yang memberikan nafas, Allah yang memberikan kehidupan. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu bahwa Rasul Paulus berkata pertumbuhan itu hanya bersumber dari Allah. Ini Bapak Ibu adalah kedaulatan Allah yang tidak dapat diganggu gugat tentang yang namanya kehidupan. Ya. Dan di dalam kedaulatan Allah tidak ada yang mustahil atau kegagalan atau ada yang dapat membatalkan rencana Tuhan dalam pertumbuhan kehidupan rohani seseorang. Bagaimanapun saudara berjuang Bapak Ibu untuk bisa menjadi orang yang baik dalam kehidupan saudara, ingat Allah yang sesungguhnya memberikan pertumbuhan itu. Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, bukan karena saya, bukan karena Apolos, tetapi karena firman Tuhan. Saudara dan saya bertumbuh dalam firman itu bukan karena siapa-siapa, tetapi karena firman Tuhan itu sendiri. Roma pasal 1 ayat 16 firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu, siapapun pelayan, siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka adalah hanya sebatas hamba Tuhan. Mereka adalah pelayan, tetapi Injil itulah yang berkuasa Bapak Ibu mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Jadi bukan karena hamba Tuhan, tetapi karena Injil yang berkuasa, itulah yang sanggup memberikan kehidupan dan mengubahkan kehidupan kita. Ya. Siapapun hamba Tuhan yang melayani Bapak Ibu, selagi kita masih mengeraskan hati atau berkepala batu kata orang Timur, ya, tidak ada yang namanya perubahan Bapak Ibu. Dan tidak ada yang namanya pertobatan. Apalagi ketika seorang menganggap remeh pelayanan seorang hamba Tuhan yang penuh dengan penilaian-penilaian kita secara manusia, maka kita tidak akan pernah bisa bertumbuh dalam iman Bapak Ibu. Kenapa? Karena sekali lagi Allah yang memberikan pertumbuhan itu. Maka di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapamu dalam namaku diberikannya kepadamu.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat firman Tuhan ini, Allah sendiri yang memanggil kita untuk menjadi orang percaya. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kehidupan kita. Maka bersyukurlah kita kalau kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi orang-orang percaya, untuk dipilih menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, jadi bukan karena hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan adalah manusia biasa yang hanya dipercayakan sebuah pelayanan untuk memberitakan Injil, di mana Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya di dalamnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memberikan pertumbuhan bagi kita semua. Inilah yang diakui oleh Rasul Paulus. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka hanya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Dan sesungguhnya bagaimana kesiapan hati kita masing-masing untuk kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan dengan sungguh-sungguh, itulah yang akan membuat saudara dan saya semakin bertumbuh dalam firman Tuhan. Semakin kita mengenal Allah di dalam kehidupan kita, di dalam pribadi kita masing-masing, saya percaya kita semua akan bertumbuh dalam iman. Dan di dalam iman itu Bapak Ibu membuat kita semakin berjalan dalam kebenaran dan dalam kehendak Tuhan. Seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah kesempurnaan, seperti yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bertumbuh dalam firman? Yang pertama, kita harus akui yang memberikan pertumbuhan itu adalah Allah, Injil, firman Tuhan. Hamba Tuhan adalah hanya sebatas pelayan yang akan menyampaikan firman itu. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, Rasul Paulus berkata di dalam ayatnya yang ke-7, ayat yang ke-6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, di sini kita boleh belajar yang kedua, apa yang harus kita perhatikan supaya kita boleh bertumbuh dalam firman Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram. Artinya, Bapak Ibu, yang pertama di sini kita boleh melihat hamba Tuhan hanya menaburkan benih firman Tuhan. Benih harus tertanam. Kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 13, digambarkan di sana tentang perumpamaan seorang penabur. Ya. Benih bisa jatuh di pinggir jalan. Benih ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benih ada yang jatuh di bawah semak duri. Dan ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Dan jika benih itu Bapak Ibu tertanam di tanah yang subur, firman Tuhan katakan akan menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat hasilnya. Jadi yang pertama, di sini kita boleh melihat Rasul Paulus berkata, setiap kita harus tertanam dulu, ya, harus ditanami benih firman Tuhan, ya. Benih itu harus tertanam dalam kehidupan saudara dan saya. Benih itu adalah firman Tuhan. Selagi benih itu Bapak Ibu tidak tertanam, jangan harap ada kehidupan. Ya, sekali lagi, benih itu Bapak Ibu sebelum dia tertanam, jangan harap ada pertumbuhan, berakar, bertunas, bertumbuh, apalagi berbuah. Maka yang pertama-tama saudara, kita harus mengizinkan benih itu tertanam dulu. Ya. Kenapa? Ketika benih itu sudah tertanam, maka mulai berakar.
Bagaimana supaya bisa tertanam? Firman itu jangan hanya sekedar untuk didengar, tetapi firman itu harus masuk dalam hati kita. Firman itu kita harus percayai, imani. Firman itu harus hidup dalam hidup kita. Itulah yang akan berakar, itulah yang akan bertunas, itulah yang akan bertumbuh, Bapak Ibu. Kalau kita melihat kenapa banyak orang Kristen tidak bisa bertumbuh? Karena firman itu hanya sebatas didengar. Benih itu tidak jatuh, tertanam dalam hati. Sehingga benih itu ya tidak hanya mungkin bisa sampai dalam perumpamaan yang dikatakan mungkin hanya jatuh di pinggir jalan, hanya jatuh di tanah yang berbatu-batu, atau jatuh di bawah semak duri. Tidak ada tempat yang tanah yang subur didapatinya, sehingga tanaman itu tumbuh tetapi kerdil, Bapak Ibu. Waktu ibadah PPHG minggu lalu, saya kasih tahu kepada PPHG, saya di rumah, di halaman saya suka menanam. Bapak Ibu, saya sudah menanam bibit terung sudah 3 bulan yang lalu. Nah, ada sebagian sempat, ada yang masih di polybit kecil yang ukuran segini. Bapak Ibu, benih yang saya pindahkan ke polybit besar, hari ini saya sudah nikmati buahnya. 3 bulan. Saya sudah menikmati buahnya. Kenapa? Karena medianya, tempatnya besar. Di sana ada dengan pupuk yang baik untuk dia hidup dan tumbuh. Tetapi tanaman bibit yang sama, tanggal yang sama di semua, Bapak Ibu, tetapi karena belum sempat dipindahkan di polybit besar, dia masih dalam polybit kecil. Ukurannya sampai hari ini, Bapak Ibu, masih sejengkal. Daunnya baru 5 lembar. Ya, batangnya baru sebesar batang lidi. Kenapa? Karena tempatnya keras, jarang disiram. Habis itu medianya kecil, tempatnya kecil, tidak ada tempat untuk mengembangkan akar, untuk mencari makan. Maka kehidupannya kerdil, Bapak Ibu. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika tempat untuk kita tertanam di dalam sebuah gereja, Bapak Ibu, tetapi kalau kita tidak bisa benih itu tumbuh benar-benar dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi jemaat yang kerdil. Tidak ada buah yang akan kita bisa nikmati. Maka kita hanya menjalankan kekristenan kita sebatas rutinitas. Jadi yang pertama, yang kedua, hamba Tuhan hanya pelayan yang melayani untuk menanam dan menyiram, di mana hamba Tuhan hanya menabur benih firman Tuhan itu. Tapi dengan catatan ya, tidak, firman Tuhan itu tidak sembarangan disampaikan, ya, bukan asal ngoceh. Tapi biarlah firman Tuhan itu betul-betul bisa menjadi berkat dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu, benih firman Tuhan itu harus benih yang berakar, bertunas dan bertumbuh adalah benih yang sudah tertanam. Ini yang pertama tadi. Yang kedua, benih firman Tuhan harus disiram. Untuk kelanjutan kehidupan benih yang tertanam, Bapak Ibu, harus ada perawatan, yaitu penyiraman. Harus ada perawatan, yaitu penyiraman. Penyiraman berfungsi supaya tanaman itu tidak layu dan mengantar mineral-mineral yang diperlukan oleh tanaman. Jadi Bapak Ibu, sangat diperlukan ada kelanjutan. Tidak hanya sebatas saudara percaya menjadi orang Kristen atau mengambil keputusan komitmen menjadi orang yang mau ikut Yesus. Maka Bapak Ibu, sebenarnya ketika saudara mengambil keputusan komitmen untuk mengikut Tuhan dan dibuktikan dengan yang namanya baptisan, saudara, ini saya mengulang-ulang. Karena apa? Karena itu titik awal saudara untuk bisa bertumbuh dalam firman Tuhan.
untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Kenapa? Karena saudara dan saya tidak akan pernah bisa dibaptis tanpa ada namanya komitmen keputusan untuk saudara hidup percaya kepada Yesus. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, kalau kita melihat ketika saudara-saudara kita setelah selesai dibaptis, mengambil komitmen percaya kepada Tuhan, apa yang terjadi? 2-3 minggu masih hadir di gereja. Tapi setelah itu baru berangkat nanti bulan Desember. Jadi di mana komitmen tertanamnya dia sebagai orang percaya? Benih firman Tuhan itu apakah benar-benar jatuh di dalam tanah yang subur, dalam hatinya yang betul-betul mengenal Tuhan, atau hanya sebatas namanya mencapai sebuah target, ya, yaitu ketika saudara sudah dikatakan akil balik atau umur yang cukup untuk mengikuti pelajaran baptisan, maka saudara mengikuti kelas baptisan, sehingga saudara tidak akan pernah bertumbuh dengan baik. Kenapa? Karena tidak didasari dengan pengenalan yang sungguh-sungguh, tetapi hanya sebatas melakukan apa yang sudah dijadwalkan. Maka saudaraku, yang penting di sini, setelah saudara dan saya tertanam, harus ada namanya perawatan atau kelanjutan daripada kehidupan itu sendiri, yaitu penyiraman. Tadi saya katakan penyiraman ini berfungsi untuk supaya tidak layu tanamannya. Yang kedua, supaya dengan air ini mengantar mineral-mineral atau mineral yang diperlukan oleh tanaman. Siraman rohani sangat diperlukan sekali dalam pertumbuhan kita sebagai orang percaya. Tidak berhenti hanya sekedar percaya kepada Yesus, tapi bagaimana saudara bertahan untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dengan cara apa? Saudara bisa disiram kerohaniannya melalui mendengarkan kesaksian, bisa melalui pujian, bisa melalui pembacaan Alkitab, bisa melalui mendengar khotbah, dan juga bisa melalui hidup dalam persekutuan. Maka inilah bentuknya cara kita merawat untuk kita bisa bertumbuh semakin lebih baik, Bapak Ibu. Yaitu kita menyiram kehidupan kita dengan siraman rohani. Maka Bapak Ibu sangat bersyukur kepada kita jemaat Tuhan untuk kita di tempat ini. Ya, Bapak Ibu bisa saudara bisa pagi-pagi hari bisa mendengarkan khotbah, bisa membaca firman Tuhan. Ya, apalagi dengan internet Bapak Ibu saudara kita sangat terbantu sekali. Ya, bisa mendengarkan khotbah dari YouTube. Itu adalah menjadi salah satu siraman rohani supaya kita bertumbuh, Bapak Ibu. Kalau nggak demikian, Bapak Ibu, kita akan menjadi jemaat yang layu, jemaat yang tidak bertumbuh, bahkan bisa kerdil dan hilang. Kenapa? Karena tidak pernah disiram. Maka kalau mau saudara ingin bertumbuh supaya kita dikuatkan dalam iman, dengarkanlah kesaksian orang-orang yang bertobat melalui YouTube, Bapak Ibu. Ya. Sangat kita diberkati ketika ada orang-orang yang hidupnya sebelumnya tidak mengenal Tuhan, ya, tidak mengenal Yesus, tetapi oleh karena kuasa Tuhan, orang itu diubahkan menjadi pribadi yang mengenal Yesus, dan bagaimana mereka dianiaya. Waduh, ketika saudara mendengar kesaksian seperti itu, Bapak Ibu, maka kita akan bangkit kehidupan iman kita. Maka saya mengajak kepada jemaat Tuhan untuk bisa membangun, menyiram diri kita sendiri, dan jangan menjauhkan diri dari persekutuan kata firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 yang sudah kita baca tadi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi Bapak Ibu, untuk kita bisa bertumbuh dalam firman Tuhan, yang pertama tadi kita harus akui
bahwa pertumbuhan itu adalah dari Allah. Yang kedua, kita harus tertanam dan harus disiram. Ya, tertanam dalam arti begini, saudara harus mendengarkan firman Tuhan, terima firman Tuhan itu dan percayai, dan biarlah firman itu menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kita. Selain firman Tuhan, kita juga harus tertanam. Jadi bukan hanya firman Tuhan sendiri yang tertanam dalam hati kita, tetapi kita sendiri pun harus tertanam. Tertanam dalam arti apa, Bapak Ibu? Tertanam dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah gereja lokal yang tidak mudah pindah-pindah. Ya. Tanaman yang pindah-pindah, Bapak Ibu, ya, stres. Ya. Saya suka tanaman, pindahkan dari poli B1 ke poli B yang satu, Bapak Ibu, itu bisa stres tanamannya. Bukan dia bertumbuh, malah kerdil. Habis itu kita pindahkan lagi, baru mulai berakar, pindah lagi. Kita pindahkan lagi. Saya percaya itu tanaman tidak akan baik. Ya, justru mati. Kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati pertumbuhan dengan baik. Jadi kita tidak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita pun harus tertanam juga di dalam persekutuan, mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah. Hanya dengan itu, Bapak Ibu, tidak ada cara lain. Jangan kita berpikir cukup dengan menonton saja saya sudah diberkati. Firman Tuhan berkata jangan menjauhkan diri dalam persekutuan, karena persekutuan itu sangat penting untuk kita bertumbuh dalam iman. Yang berikutnya juga, kalau Bapak Ibu melihat di dalam Matius pasal 6 ayat 24 tentang hal mengumpulkan harta, dikatakan di sana, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang seorang, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-24, tak seorang pun. Artinya siapapun dia, baik itu hamba Tuhan, ketika mulai berjalan tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya, kalau mengasihi yang satu pasti tidak mengindahkan yang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu, di sini saya mengambil pelajaran, jika Allah adalah harta yang berharga dalam hidup kita, maka kita akan mengutamakan Dia dalam segala hal. Ya, jadikanlah ya Allah itu adalah harta yang utama dalam hidup kita, yang tidak boleh hilang. Maka itu akan menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam firman Tuhan. Ketika kita boleh mengambil langkah sedemikian rupa, Bapak Ibu, menjadikan Tuhan sebagai harta yang paling utama dalam hidup kita, maka Ia adalah yang utama di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Ya. Jangan seperti mungkin Bapak Ibu pernah sering mendengar ya kesaksian orang atau pernah mendengarkan cerita ya, boleh bini lupa, yang penting HP jangan lupa. Ya, pernah nggak mendengar begitu? Ya, udah jalan 500 meter Bapak Ibu dari rumah bisa pulang, ya bisa pulang balik rumah ambil HP. Tapi ketika bini lupa bawa nanti bisa jalan sendiri tahu rumah katanya. Nah, jadi ini jangan seperti begitu. Tetapi bagaimana dalam kita? Ya, utamakanlah Tuhan dalam segala hal. Supaya apa? Supaya kita boleh bertumbuh dalam kehidupan iman. Demikian yang bisa saya berikan kepada kita pada hari ini, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Hamba-Mu berhenti berkata-kata dan terbatas di dalam menyampaikannya. Tetapi Roh Kudus Tuhan yang tidak pernah terbatas memberkati kehidupan kami. Karena firman-Mu itu sendiri Tuhan adalah kekuatan yang sanggup mengubahkan hidup kami secara pribadi. Karena firman-Mu itulah adalah kekuatan yang sanggup menyelamatkan hidup kami. Maka biarlah firman-Mu Tuhan yang hidup itu
yang akan menghidupkan kehidupan kami, supaya kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Berkati setiap jemaat Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berkati mereka dengan lawatan yang datang daripada Allah, supaya hari-hari kami yang akan kami lalui ke depannya Tuhan semakin sungguh-sungguh di dalam mengasihi Tuhan, terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah kasih Allah senantiasa memenuhi hati kami sebagai dasar kami menjalani kehidupan kami, sehingga kami boleh menyaksikan bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada hari ini, terlebih yang saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan jamah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka dan Tuhan yang memulihkan. Biarlah kekuatan daripada Tuhan, itulah yang akan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang terikat, terbelenggu oleh kuasa dosa, sehingga dibutakan dengan segala macam kesibukan atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau hidup di dalam dosa. Kami berdoa kiranya Tuhan jamah dengan kuasa Tuhan, karena hanya Engkau Bapa yang sanggup memilih mereka kembali Tuhan untuk menjadi orang-orang percaya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan yang menjamah kehidupan tiap jemaat Tuhan, dan biarlah hidup dalam takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melaut dengan kuasa-Mu, dan biarlah kasih karunia Allah semakin melimpah atas kehidupan mereka. Setiap keperluan kebutuhan yang diperlukan, kami percaya pemeliharaan Tuhan, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya, dan biarlah Tuhan yang akan memberkati dengan kasih daripada Allah, sehingga jemaat Tuhan hidup dalam berkelimpahan oleh nama Yesus Kristus yang selalu ditinggikan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk daerah ke Timur Tengah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati, dan Nanga Murakai Tuhan yang berkati, biarlah menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian, dan jauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan. Kami berdoa untuk Kabupaten Sintang, Tuhan berkati. Sudah khusus kami berdoa untuk keluarga almarhum Wakil Bupati yang sudah Tuhan panggil. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, biarlah Tuhan yang menolong dan menopang keluarga yang ditinggalkan. Dan kami berdoa secara khusus untuk pemimpinan yang ada di Kabupaten Sintang, supaya boleh berjalan dengan baik, dan siapapun penggantinya ke depan Tuhan bisa membawa kemajuan di Kabupaten Sintang. Kami berdoa untuk Kalimantan Barat juga, Tuhan berkati. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang akan terus mengalir, sehingga terjadi kemajuan ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Dan negara kami, bangsa Indonesia ini, Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Biarlah bangsa negara kami semakin dipulihkan oleh Tuhan. Kami bersyukur kalau pandemi COVID-19 di Indonesia berangsur-angsur turun Tuhan. Terima kasih, dan biarlah semua kebijakan pemerintah yang terus dilakukan untuk menangani COVID-19 boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan Tuhan yang menolong, Tuhan yang akan senantiasa memberikan kekuatan bagi pemerintah untuk memikirkan kebaikan di negara kami Indonesia Tuhan. Dan kami berdoa untuk pemulihan ekonomi negara kami, dan Tuhan yang terus melakukan yang terbaik. Kami berdoa secara khusus daerah konflik Tuhan, Papua, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah berikan curahkan kedamaian di daerah Papua Tuhan, yang saat ini sering terjadi kerusuhan Tuhan, kekerasan dan pembunuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sanggup mengubah, Tuhan sanggup memberikan lawatan. Biar Tuhan yang mendamaikan daerah Tuhan, sehingga terjadi kedamaian ke depannya. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, dan biarlah negara kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan dan orang-orang percaya di Indonesia, dan secara khusus yang ada di GPSK, berkati seluruh pengurus pusat, pengurus daerah, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan memberkati, dan juga setiap program yang ada boleh dijalankan dengan baik untuk kemajuan pelayanan dan membawa jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, indah doa syafaat kami hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan bahwa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu
di surga. Boleh kami pada hari ini akan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengumuman yang saya sampaikan yang pertama bahwa nanti setelah selesai ibadah saya minta kepada seluruh pengurus gereja untuk bisa tinggal, karena ada yang perlu kita bahas tentang karena akan dilaksanakan rakerda pelantikan pengurus daerah, ketua daerah, ketua tengah pada tanggal 4 dan 5 dan meminta Immanuel sebagai tuan rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyampaikan kepada kita semua jemaat Tuhan, jika memerlukan pelayanan di buletin sudah tertera nomor HP untuk bisa dihubungi, baik dalam ibadah doa atau ibadah keluarga atau ucapan syukur, silakan hubungi, karena sampai hari ini kita masih belum jadwalkan untuk ibadah keluarga berumah-rumah. Maka jika Bapak Ibu mau ingin dikunjungi dalam bentuk berdoa bersama dengan pengurus gereja atau orang-orang yang Bapak Ibu undang, silahkan menghubungi melalui tim pembalaan. Ada nomor HP yang sudah tertera di buletin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua, dan kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita Bapak Ibu. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita menaikkan pujian penyembahan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Dari awal berakhir pada kami Tuhan telah menyertai, dan saatnya kami pulang dari tempat ini dan menuju rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami dan memenuhi hidup kami dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bersyukur, kita bersatu di segenap di hadapan Tuhan saat teduh firman-Nya. Saat selesai ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.